Selamat pagi. Hari ini kita akan mendiskusikan materi berikutnya, yaitu bab 2, yaitu tentang konsep, terminologi, dan klasifikasi kos. Materi ini sebetulnya bukan materi yang sama sekali baru ya, karena saya yakin saudara juga sudah mempelajari topik ini atau materi ini di mata kuliah sebelumnya, yaitu akuntansi kos. Nah, memang di sini diulangi beberapa hal, ditambah, diperdalam, dan kita akan mendiskusikan sebagai bekal untuk mempelajari topik-topik berikutnya, terutama topik-topik yang terkait dengan analisis kos untuk pembuatan keputusan. Oke, di sini memang saya sengaja menuliskan kata kos. Nah, kos itu pengertiannya luas, nanti bisa diartikan sebagai biaya, ongkos, harga pokok, atau apapun, tergantung konteksnya. Juga, nanti juga tergantung pada tujuannya. Beda tujuannya, meskipun makhluknya sama, barangnya sama, tapi kalau tujuannya berbeda, namanya bisa juga berbeda. Nah, ini yang dalam akuntansi manajemen atau akuntansi kos sering disebut dengan terminologi khusus yang disebut dengan different cost for different purposes. Baik, sebelum kita mengkaji lebih dalam mengenai kos, seperti biasa kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran, atau kalau sekarang disebut dengan sasaran pembelajaran gitu ya, atau capaian pembelajaran. Yang pertama, dengan mempelajari bab ini, diharapkan saudara nanti mampu mengidentifikasi dan memberikan contoh setiap elemen biaya untuk membuat produk. Kemudian yang kedua, membedakan antara biaya periodik atau period cost dan biaya produk atau product cost, serta memberikan contoh masing-masing. Kemudian menjelaskan perbedaan antara laporan keuangan perusahaan manufaktur dan laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, ini kalau perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur ini sebetulnya sudah pernah juga saudara lihat, saudara pelajari. Ya, nanti kita akan lihat saja contohnya secara garis besar gitu ya. Nah, kemudian membuat perhitungan harga pokok produksi dalam format yang baik, menjelaskan arus biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, BOP, dari sudut pandang terjadinya sampai dengan penjualan produk, ya. Mengidentifikasi dan memberikan contoh biaya variabel, biaya tetap, serta menjelaskan perbedaan perilaku antara keduanya, termasuk di dalamnya nanti bagaimana kita memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel ketika kita menghadapi biaya yang memiliki karakteristik ganda. Jadi mengandung sifat tetap sekaligus mengandung sifat variabel, yang nantinya sering disebut dengan istilah mixed cost atau biaya campuran. Kemudian menguraikan dan memberikan contoh tentang biaya langsung atau direct cost, serta biaya tidak langsung atau indirect cost. Kemudian menguraikan dan memberikan contoh klasifikasi yang digunakan di dalam pembuatan keputusan, mulai dari biaya diferensial, biaya kesempatan atau opportunity cost, biaya masa lalu, sunk cost, ya, dan juga biaya-biaya lain ya, seperti avoidable cost, ya. Kemudian mengklasifikasikan secara tepat biaya tenaga kerja yang berkaitan dengan waktu menganggur, lembur, dan tunjangan manfaat. Oke, saya kira itu. Nah, kita mulai dari definisi cost. Nah, di sini terlihat ada dua orang yang berbicara gitu ya,
melakukan conversations atau pembicaraan. Nah, yang pertama ini dia menanyakan sebetulnya apa yang dimaksud dengan cost. Ya, jadi dia sendiri juga bingung ya, seperti saudara mungkin kita juga ya. Karena cost ini kan ada yang menyebut dengan cost itu ya sama dengan ongkos. Cost itu sama dengan biaya. Nah, lalu bedanya dengan expense apa? Lalu bagaimana dengan harga pokok? Nah, kemungkinan apa yang dikatakan tadi itu semuanya benar. Tergantung sudut pandang kita atau dalam konteks seperti apa cost itu diartikan. Nah, ini yang paling penting. Ya, yang paling penting. Sehingga nanti kalau kita sudah paham betul cost itu apa, kemudian orang lain mengartikan cost itu sama dengan biaya, ya kita tidak begitu gampangnya menyalahkan atau juga tidak begitu gampangnya membenarkan. Ya. Nah, jadi yang paling penting itu kita paham, ya, sehingga nanti kita bisa menjelaskan secara kontekstual. Oke, lalu dijawab secara baik, yaitu cost adalah kas atau ekuivalen kas, ya, setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa yang diharapkan memberikan manfaat bagi organisasi baik saat sekarang maupun di masa mendatang. Nah, di sini kata yang digunakan adalah dikorbankan. Ya, sacrifice, dikorbankan. Tidak menggunakan kata-kata dikeluarkan. Ya, karena makna dikorbankan itu lebih luas. Ya, konteksnya lebih bervariasi. Ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, ya, saya akan memberikan contoh yang simpel. Ya, contoh yang selalu saya berikan setiap kali kuliah. Misalnya perusahaan mengeluarkan uang tunai, ya, mengeluarkan uang tunai sebanyak 300.000. Ya, 300.000 untuk membeli 10 rem kertas. Nah, misalnya perusahaan kita adalah perusahaan jasa fotokopi gitu ya. 30 rem kertas. 300.000 ya. Nah, uang 300.000 yang melekat pada 10 rem kertas itu yang disebut dengan cost. Ya, yang disebut dengan cost. Nah, kemudian kalau dari 10 rem, 6 rem diantaranya atau senilai 180.000 digunakan untuk melaksanakan kegiatan fotokopi, digunakan dalam rangka untuk memperoleh pendapatan, maka bagian yang digunakan ini disebut dengan expense atau biaya atau beban. Ya, jadi yang dari 300, yang 180 digunakan dalam rangka untuk memperoleh pendapatan, ya, itu disebut dengan expense atau biaya. Sedangkan yang 120.000 yang melekat pada 4 rem kertas yang belum digunakan, ya namanya tab cost. Ya, namanya cost of inventory atau cost of supplies. Ya, tergantung nanti klasifikasi akun yang digunakan di dalam perusahaan seperti apa, ya. Tapi yang jelas itu cost, ya. Entah itu cost of supplies atau cost of inventory. Nah, pelaporannya nanti berbeda. Yang cost of inventory nanti dilaporkan sebagai bagian dari aset karena memang belum digunakan. Kemudian yang sudah digunakan tadi akan dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Nah, dari sini paling tidak kan sudah mulai bisa sedikit membedakan ya, cost dengan biaya itu seperti apa. Oke, nanti kita elaborasi lebih lanjut. Nah, lalu setelah dijelaskan seperti itu, ya,
Lalu si penanya menjadi lebih paham ya, dan dia sudah berani menyimpulkan. Berarti cost itu merupakan ukuran rupiah sumber daya yang digunakan untuk mendapatkan manfaat. Ya, nah itu kesimpulan semacam itu sangat bagus ya. Nah, mengenai bahasa yang digunakan nanti berbeda-beda tidak masalah. Tapi ini kesimpulan yang baik. Nah, sekarang kita akan lihat terlebih dahulu penggolongan ya. Penggolongan biaya secara umum. Nah, mulai saat ini baik kita menggunakan istilah biaya atau kita menggunakan cost secara interchangeable ya. Ini saudara sudah paham ya. Sudah paham kapan itu nanti disebut dengan biaya, kapan disebut dengan cost gitu ya. Nah, mungkin ketika saudara melihat pada tulisan di sini biaya manufaktur dalam kurung manufacturing cost. Ya. Lah kok tidak manufacturing expense itu? Ya. Nah, ini ada penjelasan juga. Biaya-biaya manufaktur yang terdiri atas 3 elemen ini ya. Ini kan biaya bahan baku itu karena ada penggunaan bahan baku. Biaya tenaga kerja karena ada penggunaan tenaga kerja dan seterusnya. Nah, ini kalau semuanya dikumpulkan nanti membentuk satu akumulasi baru ya. Nah, akumulasi baru ini nanti akan dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan. Maka ini disebut dengan cost. Ya, disebut dengan cost. Jadi biaya tadi kan mula-mula cost digunakan menjadi biaya. Nah, kalau biaya-biaya ini nanti dikumpulkan membentuk satu output baru. Nah, biaya yang melekat pada output baru itu menjadi cost lagi. Ya. Sebelum output itu dijual. Nah, jadi memang kontekstual sekali itu. Ya, sehingga saudara nanti bisa menjelaskan mengapa kok ini di sini disebut dengan biaya, tapi pada saat yang sama disebut dengan cost. Ya, nah itu penjelasannya. Oke, secara umum biaya manufaktur ada 3 elemen, bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Nah, karena kita tidak membahas tentang costing seperti akuntansi biaya, maka kalau di sini ada istilah biaya bahan baku, yang dimaksud adalah bahan baku langsung. Ya, tenaga kerja ya tenaga kerja langsung. Nah, lalu BOP itu merupakan kumpulan seluruh biaya produksi tidak langsung, termasuk di dalamnya adalah bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, ya, dan lain-lain. Nah, kemudian biaya non manufaktur atau biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi itu ada 2 macam, yaitu biaya pemasaran, ada juga yang menyebut dengan istilah penjualan. Ya. Sebetulnya pemasaran dan penjualan itu ya bedanya tipis ya. Tapi kalau dari pendapat saya itu lebih luas pemasaran. Jadi di dalam pemasaran itu termasuk di dalamnya adalah penjualan. Ya. Ini versi saya loh ya, tapi kalau Anda lihat di buku-buku memang tidak konsisten itu. Ada yang menulis sama itu, tapi kalau menurut saya ya pemasaran itu lebih luas. Oke, kemudian ada lagi biaya administrasi. Ya. Nah, tidak perlu saya elaborasi lagi, saudara sudah paham sekali masing-masing itu seperti apa, contohnya apa, itu saudara sudah bisa memahami. Nah, kemudian ada lagi yang penting ini ya. Jadi saya katakan penting, dan kalau saking pentingnya saya garis bawahi ya. Saudara harus bisa memahami penjelasan tentang konsep ini secara baik. Mengapa? Ya, alasannya begini. Kalau saudara bisa memahami konsep ini dengan baik, biaya periodik itu apa, biaya produk itu apa, maka nanti saudara akan mudah
atau dimudahkan ketika saudara mempelajari materi tentang variable costing. Nah, kalau saudara menguasai materi variable costing, maka nanti saudara juga akan dimudahkan ketika mempelajari materi atau bab tentang analisis CVP. Nah, jadi kaitannya dengan dua bab berikutnya nanti. Dan untuk memahami ini tidak susah, ya, sangat simpel. Nah, sekarang saya berikan penjelasannya ya. Saya mulai dari biaya periodik. Biaya periodik atau period cost adalah biaya yang diakui, dicatat, dan dilaporkan di dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Jadi yang dimaksud dengan pembebanan itu artinya pelaporan di laba rugi. Nah, jadi kalau sebuah biaya itu, ya biaya periodik itu, terjadi di tahun 2020, maka seluruhnya 100%, tidak ada yang dikurangi, seluruhnya dilaporkan di laporan laba rugi tahun 2020. Misalnya, ya, biaya listrik, biaya gaji, ya, biaya suplai kantor, ya, biaya depresiasi peralatan pemasaran, dan seterusnya. Nah, biasanya yang masuk dalam kategori biaya periodik adalah biaya-biaya non-produksi. Ya. Jadi itu 100% seluruhnya dilaporkan di laporan laba rugi pada saat atau pada tahun terjadinya. Nah, sekarang biaya produk. Untuk menjelaskan biaya produk, saya akan menggunakan sebuah terminologi yang biasanya digunakan di teori akuntansi, yaitu biaya produk adalah biaya yang melekat pada produk. Melekat, ya, attach. Gitu. Nah, seolah-olah ada lemnya gitu ya. Nah, kalau melekat, berarti kemanapun produk itu berada, biayanya ikut. Ya, biayanya ikut. Jadi kalau produk itu belum terjual, masih dilaporkan sebagai inventory, maka biaya yang melekat di inventory disebut dengan cost of inventory. Maka kemudian kalau sebagian dari produk yang dilekati biaya itu terjual, maka cost-nya disebut dengan cost of produk yang terjual. Ya, atau cost of goods sold. Ya, atau saudara sering mengartikan cost of goods sold sama dengan HPP. Gitu ya. Nah, HPP kan dilaporkan di laporan laba rugi. Ya. Nah, sekarang saya elaborasi lagi. Kalau misalnya tahun 2020 perusahaan menghasilkan 100 unit produk. Berapa? 100 unit produk ya. Kemudian biaya produk yang terjadi itu adalah 100 juta. Nah, berarti per unit berapa tadi? 1 juta. Oke, supaya simpel, angkanya yang bulat-bulat saja. Nah, kemudian ini 2020 ya. Selama tahun 2020, dari 100 unit produk yang dibuat, itu yang terjual 70. Yang belum terjual 30. Maka biaya produk yang dilaporkan di laporan laba rugi adalah biaya produk yang melekat pada produk yang terjual, yang melekat pada 70 unit. Ya, senilai berapa tadi? 70 juta. Nah, bagaimana dengan yang 30 juta yang melekat pada produk yang belum terjual? Yang melekat pada produk yang belum terjual, ya tidak dilaporkan di laba rugi, tapi dilaporkan di
laporan posisi keuangan. Namanya adalah cost of inventory atau cost produk jadi. Nah, ada juga yang menyebut begitu ya. Nah, pertanyaannya, lalu kapan cost yang melekat pada 30 unit produk ini akan dilaporkan di laba rugi? Jawabannya juga simpel saja. Jawabannya adalah cost yang melekat pada produk yang belum terjual nanti akan dilaporkan di laba rugi ketika produknya terjual. Kita nggak tahu kapan gitu ya. Kalau ternyata produk itu baru terjual di tahun 2022, nah berarti di tahun 2022 itulah kita melaporkan biaya produk yang melekat pada 30 unit yang dikeluarkan di 2020. Ya, itu kita laporkan di laba rugi tahun 2022 gitu ya. 2022. Ya, karena pada saat itu produknya terjual. Jadi bedanya itu. Nah, konsep ini sekali lagi sangat penting dan tolong dipahami dengan baik karena nanti akan menjadi bekal bagi saudara untuk mempelajari 2 chapter berikutnya. Ya. Nah, ini penjelasan tambahan ya tentang period cost ya. Jadi kalau di sini dikatakan period cost are expense. Expense itu dibiayakan, dibebankan atau dilaporkan ya pada periode terjadinya biaya tersebut. Ya. Ini contohnya ya. Contohnya sudah saya berikan tadi. Kemudian cost produk, ya ini juga yang saya tulis di sini sama dengan yang saya jelaskan tadi. Cost yang melekat, ya melekat seperti ada lemnya itu, melekat nempel, attach. Ya di teori akuntansi ada konsep yang disebut dengan cost attach. Ya, cost ini akan mengikuti kemanapun produk yang dilekati biaya. Ya. Cost ini akan dilaporkan dari laporan laba rugi jika produknya telah terjual. Kapan? Ya, ketika terjual itu. Jadi kalau cost produk itu tidak terikat oleh waktu, ya, tapi yang membedakan dia dilaporkan di mana itu adalah apakah produk itu sudah terjual atau belum, gitu ya. Nah, sekarang kita elaborasi lebih dalam lagi, ya. Setelah tadi kita membahas mengenai tujuan untuk pelaporan keuangan eksternal, ada biaya produk, ada biaya periodik. Nah, sekarang kita membahas kelompok yang kedua ya, different cost for different purposes ya. Jadi misalnya sama-sama biaya bahan baku. Nah, itu kalau tujuannya untuk laporan keuangan eksternal ya itu masuk dalam atau disebut dengan biaya produk. Tapi kalau nanti tujuannya adalah untuk memprediksi perilaku, tujuan yang kedua ini ya, nanti namanya bisa berbeda, namanya mungkin disebut dengan biaya variabel. Ya. Tidak hanya berbeda nama, tapi juga konteksnya, perlakuannya ya, itu berbeda gitu. Jadi yang dimaksud dengan different itu bukan hanya sekedar namanya. Ya. Kalau makhluknya sama, besarnya juga sama. Ya, tapi namanya nanti bisa berbeda, perlakuannya juga tergantung pada konteks atau tujuannya. Oke, sekarang kita masuk saja ke penjelasan yang kedua ini ya. Untuk tujuan prediksi perilaku biaya dalam merespon perubahan kegiatan. Yang dimaksud dengan perilaku ya atau behavior itu bukan perilaku sebagaimana manusia ya. Kalau manusia itu perilakunya kan kompleks. Kalau biaya itu yang dimaksud dengan perilaku adalah pola perubahannya, naik, turun. Ya, itu yang dimaksud dengan perilaku atau behavior. Nah, menurut pola perubahannya atau perilakunya, biaya diklasifikasi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah biaya variabel, yang kedua adalah biaya tetap. Ya, untuk yang
kelompok 34 nanti ya, kita fokus dulu ke yang biaya variabel dan biaya tetap. Oke, ini penjelasan yang tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah. Jumlahnya ya, totalnya. Totalnya berubah secara proporsional. Proporsional artinya sebanding. Yang jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan kegiatan. Nah, ini kalau contohnya mungkin yang paling gampang adalah SPP variabel saudara itu. Kalau saudara mengambil semakin banyak SKS, maka biaya yang saudara bayarkan, SPP yang saudara bayarkan juga semakin besar. Tapi besarnya itu yang proporsional sebanding. Ya, kalau teman saudara mengambil 10 SKS, saudara mengambil 20 SKS, maka biaya yang saudara bayarkan itu 2 kali lipatnya. Sesuai dengan perbandingan SKS. Nah, itu yang paling gampang ya. Tapi di sini kita akan lihat contoh yang lain ya. Nah, misalnya pada perusahaan otomotif. Ya, pada perusahaan otomotif, mobil gitu ya, penghasil kendaraan bermotor, salah satu elemen kendaraan bermotor adalah aki atau baterai. Kalau perusahaan hanya memproduksi 1 unit, maka dia mengeluarkan biaya aki, biaya untuk baterai, 120.000 misalnya. Ya. Nah, 120.000 itu hitungannya adalah 1 unit dikalikan dengan biaya per unit. Kalau perusahaan itu memproduksi 100, maka jumlah biaya variabel yang dikeluarkan adalah 100 kali lipatnya. Jadi unit yang dibuat 100 kalinya, maka biaya yang dikeluarkan juga 100 kalinya. Ya, 100 kali 120 sama dengan 12 juta. Kalau perusahaan memproduksi 500 kalinya, ya, maka biayanya juga 500 kalinya. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan berubah secara proporsional. Sebanding dengan perubahan jumlah unit yang diproduksi atau perubahan aktivitas. Nah, jadi ada satu yang saya garis bawahi, yang berubah adalah apa? Jumlahnya. Tapi kalau biaya per unitnya, coba Anda lihat di kolom tengah ini. Sama ya, baik kita membuat 1, 100, 1000, 500 atau berapa, per unitnya sama ini. Ya, sama. Tapi totalnya ini yang berubah secara proporsional. Nah, kalau dibuat grafik, ya ini grafik garis ya, yang vertikal ini adalah jumlah biaya, yang horizontal ini adalah tingkat kegiatan atau unit yang diproduksi. Ini kalau digambarkan itu ya garisnya seperti ini, ya, garisnya landai seperti ini. Ketika perusahaan membuat 0 unit, ya, di sini 0 unit ya, biayanya adalah 0, ya, biayanya juga di sini nih. Ketika perusahaan membuat 60.000 unit, maka biayanya adalah 60.000 kali 0,2. Ya. 12.000 ya di sini. Ketika perusahaan membuat 120.000 unit ya di sini, biayanya 24.000 di sini. Nah, terus seperti ini. Nah, untuk membuat grafik semacam ini sebenarnya simpel. Saudara cukup menemukan 2 titik koordinat ya. Kemudian dihubungkan ketemu ya. Nah, sebelum saya teruskan, saya garis bawahi bahwa saudara harus bisa membuat grafik semacam ini. Ini masih simpel. Ya. Nah, pertama saudara harus bisa membuat grafik biaya variabel. Nanti saudara juga harus bisa membuat grafik biaya tetap. Nantinya ya, saudara bisa membuat grafik yang lebih luas lagi. Ya. Tidak hanya biaya variabel, tidak hanya biaya tetap, tapi juga grafik penjualan. Ya. Grafik total biaya.
Ya, sehingga nanti saudara bisa menghitung titik impas dengan menggunakan pendekatan grafik. Nah, sekarang yang simpel dulu. Ya, yang simpel dulu. Oke. Nah, ini kalau grafik biaya variabel per unit ya, karena per unitnya 0,2 gitu ya. 0,2 ya, berarti tetap ini. Ya, 0,2 membuat berapapun ya cost per unit 0,2 ini. Ya. Oke. Nah, sekarang biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap. Lagi-lagi jumlahnya ya. Jumlahnya tetap dalam kisaran atau range kegiatan tertentu. Jadi sifat tetapnya itu tidak berlaku selamanya, tapi dibatasi oleh kisaran atau range. Ya. Nah, contohnya begini yang paling gampang. Kalau kita memiliki sebuah mesin, mesin ini bisa digunakan untuk membuat 100 unit produk. Ya. Sewa satu mesin misalnya 50 juta. Nah, kalau kita mengeluarkan 50 juta, kemudian punya untuk menyewa mesin dengan kapasitas 100 unit gitu ya, kita membuat 0 unit, biaya sewanya tetap. Kita membuat 10 unit, biaya sewanya juga tetap. Kita membuat 50 unit, biayanya juga tetap. Tapi maksimum sampai dengan 100. Ketika kita perlu membuat produk lebih dari 100, maka saat itu kita butuh mesin kedua. Nah, kalau ada mesin kedua kan biaya sewanya berubah 2 kali lipat. Nah, jadi range relevan atau kisarannya itu ya sampai dengan maksimum 100 tadi. Lebih dari itu, maka biaya tetapnya tidak lagi tetap, berubah gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat perilakunya, contohnya seperti ini ya. Ini tadi biaya sewa. Biaya sewa ya untuk satu mesin 400 juta. Ya. Nah, kita dengan 400 juta ini kita bisa membuat produk sampai dengan 1000. Ya, kita membuat 100, total biayanya sama. Kita membuat 500, total biayanya juga sama. Kita membuat 1000 juga sama. Tapi nanti kalau kita membuat di atas 1000, nah kita butuh mesin yang kedua. Nah, dengan tarif sewa misalnya kalau yang kedua itu lebih murah ya, misalnya 300. Ya, maka sekarang biaya tetapnya tidak lagi 400 tapi berubah naik gitu ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan range relevan atau relevance range itu adalah 1000 unit. Nah, ini totalnya ya. Totalnya tetap. Tapi kalau dalam satuan unit semakin banyak jumlah unit yang dibuat, maka biaya tetapnya semakin kecil. Ya, semakin kecil. Jadi berbeda dengan biaya variabel ya. Kalau biaya variabel itu per unitnya tetap. Tapi totalnya naik secara proporsional. Kalau ini totalnya tetap, tapi per unitnya turun. Ya, turun. Proporsional juga ini turunnya. Ya. Kalau 100 unit, ini 4 juta. Ya. Ini naik 500, ini turun, naik 5 kalinya, ini turun menjadi 1/5-nya. Ya. Jadi ini semakin besar, ininya semakin kecil. Oke, sekarang grafiknya ya. Nah, kalau grafiknya itu seperti ini. Ya, digambarkan kalau sewa mesin 60 juta ya, apa namanya? Kita membuat 0 unit, ya kita tetap harus bayar sewa 60 juta. 60.000 ya. Kita membuat 60 ya sekian. Ya. Membuat 120 ya 60 biayanya. Ya, dan seterusnya. Jadi garis lurus ini. Oke, nah kalau grafik biaya tetap per unit ya seperti tadi ya. Semakin banyak yang dibuat, semakin kanan,
cost per unitnya itu semakin kecil, turun. Ya. Nah, ini lalu dari uraian tadi, kalau disimpulkan kira-kira menjadi seperti ini. Ya. Biaya variabel totalnya seperti apa, per unit seperti apa. Biaya tetap, ya, totalnya seperti apa, per unit seperti apa. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pemisahan biaya campuran. Ya, saya juga sangat yakin ini hanya mengulang. Karena di akuntansi cost juga sudah diberikan, ya, sehingga mengulang. Nah, mengulang atau overlap materi dalam berbagai mata kuliah itu sebenarnya bukan hal yang buruk, ya. Yang paling penting overlap atau redundant atau pengulangan itu konsisten. Penjelasannya tidak saling bertentangan. Malah mungkin saling melengkapi, ya. Saling melengkapi. Kalau dulu di sana ada yang belum terjelaskan, di sini mungkin ada tambahannya, atau sebaliknya di sini dilewati, tapi di sana dijelaskan. Gitu. Oke, mixed cost adalah biaya yang memiliki sifat ganda, yaitu memiliki sifat tetap dan sekaligus memiliki sifat variabel. Nah, kalau kita ketemu dengan biaya semacam ini, maka harus dipisahkan. Loh, mengapa harus dipisahkan? Karena kalau tidak dipisahkan, maka biaya ini tidak dapat dianalisis. Jadi agar bisa dianalisis, maka biaya campuran ini harus dipisahkan. Mana yang tetap, mana yang variabel. Ya, nanti dalam analisis memang disyaratkan itu. Ya, biayanya ada biaya tetap, biaya variabel. Biaya campuran tidak bisa dianalisis. Ya. Mengapa? Karena perilakunya itu tidak teratur. Sehingga nanti kalau digunakan untuk membuat prediksi, maka prediksinya juga bisa keliru. Ya. Nah, jadi alasannya itu ya, mengapa harus dipisahkan? Ya, karena untuk memudahkan atau agar bisa dianalisis. Tanpa dipisahkan tidak bisa dianalisis karena perilakunya tidak teratur gitu aja. Ya, bahasa simpelnya seperti itu. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dalam praktek itu justru mayoritas biaya itu sifatnya seperti ini, sifatnya campuran. Biaya yang murni variabel, biaya yang murni tetap itu tidak banyak. Jadi yang banyak justru yang mixed cost. Nah, oleh karena itu, mengapa materi ini diulang-ulang? Ya sebenarnya saudara lebih familiar gitu. Dan paling tidak akan semakin tahu ya, termasuk penyebabnya mengapa mixed cost itu harus dipisahkan. Nah, contoh ya, misalnya petugas penjualan ini kan sering dibayar dengan gaji tetap dan komisi penjualan. Kalau komisi penjualan kan tergantung kinerjanya. Jadi dia diberi gaji tetap sampai dengan target tertentu. Misalnya kalau dia ditargetkan menjual tahun ini 100.000 unit. Di atas itu nanti dia memperoleh komisi. Ya. Nah, berarti kalau dia memperoleh gaji tetap misalnya bulan ini 40 juta, bulan berikutnya 60 juta. Jadi gaji karyawan penjualan itu setiap tahun, setiap bulan bisa berubah-ubah itu. Ya, naik turun sesuai dengan kinerjanya. Nah, biaya listrik juga demikian. Ya, sehingga kita nanti harus melakukan pemisahan agar kita bisa melakukan analisis terhadap biaya tersebut. Oke, sekarang kita lihat terlebih dahulu gambaran umum biaya tetap itu seperti ini. Ya, kalau digambarkan dengan grafik ya seperti ini. Ya, nah nanti kita perlu memisahkan mana yang unsur atau komponen variabel, mana yang unsur tetap. Kemudian metode pemisahan mixed cost sebetulnya yang tersedia itu cukup banyak ya. Tapi di sini memang kita pilih dua metode yang dengan alasan tertentu ya. Yang pertama adalah high-low method. Metode ini kita pilih itu karena alasannya simple.
ya, simple, sederhana. Meskipun mungkin juga tidak akurat, ya, karena kalau kita menggunakan metode HILO ini, itu berapapun data yang tersedia, yang dipakai hanya dua, yaitu data tertinggi dan data yang terendah. Nah, sehingga sangat mungkin hasilnya tidak akurat. Oleh karena itu, ditambahkan satu metode lagi, yaitu metode least square. Least itu artinya terkecil, square itu kuadrat. Ya, metode kuadrat terkecil. Nah, ini merupakan metode pemisahan yang menggunakan alat atau instrumen yang dimiliki orang statistik. Tapi kita tidak akan belajar statistiknya. Ya, kita hanya belajar how to use, bagaimana kita menggunakan alat itu untuk memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Ya, sehingga saudara tidak perlu repot atau pusing dengan rumus ini asalnya dari mana, nggak perlu. Yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan itu. Nah, kita memilih ini, metode yang kedua ini, karena metode ini lebih akurat. Ya. Nah, selain itu ada juga metode-metode yang lain, ya. Tapi metode kita memang memilih dua saja. Ini sudah cukup mewakili. HILO method ini banyak digunakan karena gampang. Tapi kalau kita ingin lebih akurat, ya gunakan least square. Ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke contoh. Ya, misalnya kita punya data biaya listrik selama 5 bulan. Juni sampai Oktober. Kita lihat di bulan Juni ketika kita membuat produk 100 unit, biaya listrik yang dikeluarkan 1 juta. Bulan berikutnya, ketika kita membuat produk 2 kali lipat, biayanya juga naik, tapi naiknya tidak 2 kali lipat. Ya. Ketika bulan Agustus kita membuat produk 3 kali lipatnya, 300, kita lihat biayanya juga naik, tapi naiknya tidak proporsional. Nah, kalau seperti ini dianalisis kan sulit, ya. Dipaksa dipakai ya nanti prediksi yang dihasilkan juga akan keliru karena memang perubahannya tidak teratur gitu. Oke, sekarang kita lihat metode yang pertama ya, HILO method. Caranya bagaimana? Langkah pertama adalah menghitung biaya variabel atau B. Jadi nanti tujuan akhir kita adalah memiliki persamaan Y. Nah, Y itu sama dengan total biaya, sama dengan A itu biaya tetap, ditambah BX. B itu biaya variabel per unit, X itu adalah jumlah unit. Jadi Y sama dengan A plus BX. Ya. Nah, jadi langkah pertama kita menghitung B atau biaya variabel per unit. Nah, rumusnya adalah biaya tertinggi dikurangi biaya terendah dibagi dengan unit tertinggi dikurangi dengan unit terendah. Nah, dari sini kan kita bisa melihat data tertinggi terjadi bulan Oktober. Data terendah terjadi pada bulan Juni. Nah, datanya sudah tersedia, tinggal kita masukkan. Ya. Nah, ini data tertinggi, dimasukkan ke sini. Ya. Kemudian data terendah bulan Juni. Ya. Kita masukkan ke sini. Nah, angkanya sudah tersedia semua, maka dengan mudah kita bisa memperoleh nilai B. Jadi B itu sama dengan biaya variabel per unit. Nah, kalau sudah ketemu B, dengan mudah kita bisa menghitung A. Ya. Nah, lalu kita ambil data awal tadi. Kita bisa menggunakan data tertinggi bulan Oktober atau bisa menggunakan data terendah bulan Juni untuk menghitung A. Ya. Dua-duanya nanti akan menghasilkan angka yang sama. Ini ya, misalnya kita menggunakan angka yang mana ini tertinggi ya, tertinggi yaitu bulan Oktober ya. Total biaya ini nanti diberi simbol Y.
Ya. Unit yang diproduksi itu diberi simbol X. Lalu B ini adalah biaya variabel per unit, yang kita cari adalah A. Ya. Oke. Ini ya. Jadi ini tujuan akhir kita nanti menemukan persamaan biaya yang ini. Y sama dengan A plus BX. Nah, sekarang yang sudah kita peroleh kan tadi B. Ya. B ini. Kita punya persamaan Y sama dengan A plus BX. Kalau kita ingin mencari A, ya, maka mudah saja. A-nya dipindah ke kiri. Ya, tadi di sini plus, di sini jadi minus. Y-nya dipindah ke kanan, plus jadi minus. Nah, lalu kita ubah semuanya dikalikan minus. Minus kali minus sama dengan plus. Minus kali minus sama dengan plus. Minus kalikan plus sama dengan minus. Nah, ini. Ya sudah, ketemu rumus seperti ini. Kemudian angka A-nya tinggal dimasukkan. Kita ambil angka bulan Oktober tadi, Y3750 minus B-nya sudah ketemu 6875. Kemudian X pada bulan Oktober 500. Nah, sehingga pada akhirnya ketemu A sama dengan 312.500. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa memperoleh persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 312.500 plus 6875X. Nah, sehingga nanti di bulan-bulan berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, kalau kita ingin memisahkan biaya campuran, kita tinggal ikuti pola ini. Ya. Nah, kita sudah punya persamaan, ini kita gunakan. Ya. Sampai kapan ini bisa digunakan? Ya, sampai dengan ketika ada perubahan. Kalau listrik itu ya mungkin nanti kalau ada perubahan TDL, perubahan tarif dari PLN, itu baru nanti kita buat persamaan biaya yang baru. Sepanjang tidak ada perubahan apapun, ini tetap bisa kita gunakan untuk memisahkan biaya tetap dan biaya variabel di bulan-bulan atau tahun-tahun berikutnya. Udah ya? Nah, sekarang kita masuk metode yang kedua. Metode yang kedua. Untuk metode yang kedua, nanti kita akan menggunakan rumus, ya, rumus statistik, ya. Nah, rumusnya ini. Ya, rumusnya ini. Ya, rumusnya ini. Sama seperti tadi, langkah pertama kita menghitung B. Setelah menghitung B, baru kita menghitung A. Tidak boleh terbalik ya. Karena kalau terbalik nggak ketemu. Karena untuk menghitung A dibutuhkan B di sini. Ya, untuk menghitung A dibutuhkan B di sini. Jadi B dulu dihitung. Nah, sekarang saya jelaskan sepintas ya rumusnya ini. Sigma itu artinya jumlah. X itu unit, Y itu total biaya. Jadi XY adalah jumlah unit kali total biaya. Minus, nah ini kalau sigma X berarti total unit, kalau ini total biaya. N itu banyaknya data. Kalau kita punya data 5 bulan tadi ya, dari Juni sampai Oktober berarti 5 ini. Dibagi dengan jumlah X kuadrat. Ya, X tadi unit ya, jumlah X kuadrat. Dikurangi dengan jumlah X dikuadratkan. Nah, kalau ini X-nya dikuadratkan dulu baru dijumlah. Kalau ini X-nya dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Dibagi dengan N. Untuk menghitung A, ya, ini jumlah Y dibagi N minus B. Nah, B itu yang ini nanti hasilnya berapa? Dikalikan dengan jumlah X dibagi N. Nah, untuk bisa menggunakan rumus ini, maka kita butuh data X, butuh data Y, butuh data N, butuh data X, jumlah X kali Y, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Mula-mula kita punya data seperti ini. Ya, di slide 31 ini.
bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ini total biaya, ya. Ini unit. Nah, sekarang ini kita beri simbol total, ini N, ya, N-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita beri simbol Y, total biaya. Ini kita beri simbol X. Nah, untuk bisa menggunakan rumus ini, maka kita akan menambahkan 2 kolom lagi. Ya, 2 kolom lagi. Ini sementara masih kosong ya. Ya, yang ditambahkan apa? Kolom tambahan yang pertama adalah untuk menghitung X, Y. Ya, jadi X kali Y. 100 kali 1 juta, 100 juta. 200 kali 1687500, 337.500, dan seterusnya. Ya, dikalikan semua. Kemudian 1 kolom lagi, itu digunakan untuk menghitung X kuadrat, yaitu ini. 100 kuadrat sama dengan 10.000. 200 kuadrat sama dengan 40.000, dan seterusnya. Udah ya? Nah, kalau sudah, langkah berikutnya kita akan menjumlahkan. Tadi kan ada sigma Y, sigma X, dan seterusnya. Kita jumlahkan ke bawah. Nah, Y dijumlahkan ke bawah, inilah yang dimaksud dengan sigma atau jumlah Y. X dijumlahkan ke bawah, inilah yang dimaksud dengan sigma X. XY dijumlahkan ke bawah, inilah sigma XY. X kuadrat dijumlahkan, inilah yang dimaksud dengan sigma X kuadrat. Nah, semua data sudah tersedia, tinggal kita masukkan ke rumus, maka kita bisa mendapatkan angka B sama dengan 6875. Ya, ini angka-angkanya dari tabel tadi, ya. Tinggal kita masukkan ke rumus yang tadi saya jelaskan di depan. Nah, kalau B sudah ketemu, kita masukkan atau kita hitung A, ya. Sesudah rumus, ini ada unsur B-nya kita masukkan di sini, maka ketemu A-nya ini. Ya, ketemu A-nya ini. Nah, sehingga pada akhirnya kita bisa memperoleh persamaan Y sama dengan 312.500 plus 6875X. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan, hasil akhir metode least square dan metode high-low itu sama ya. Nah, sehingga sering muncul pertanyaan, Pak, haruskah ini sama hasilnya? Ya, saya jawab, tidak selalu, tergantung juga datanya. Nah, ini kebetulan data yang saya ambil itu menghasilkan perhitungan yang sama. Ya. Tapi nanti kalau datanya lebih bervariasi, jumlah data yang kita pakai juga banyak, itu sangat mungkin berbeda. Ya. Apalagi tadi kan, kalau yang high-low itu, dia hanya menggunakan 2 data. Data tertinggi dan data yang terendah. Data yang lain diabaikan. Sementara least square, semua data dipakai. Ya. Oke. Nah, kalau sudah ketemu rumus semacam ini, kita bisa memisahkan biaya tetap dan biaya variabel, dan pada akhirnya nanti kita bisa menganalisis biaya tetap, biaya listrik tetap dan biaya listrik variabel. Oke, untuk kelompok yang kedua sudah ya, kelompok yang kedua sudah. Sekarang kita masuk kelompok yang ketiga. Untuk tujuan pembebanan biaya ke objek biaya itu macam-macam ya, tapi kalau di akuntansi biaya itu saudara pasti konotasinya objek biaya itu adalah produk. Ya. Nah, di sini ada 2 klasifikasi, 2 kelompok biaya. Yang pertama adalah biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, ini saya yakin sudah dielaborasi secara rinci ya di akuntansi biaya. Saya hanya akan menambahkan atau mungkin mengulang saja. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusur jejaknya ke produk. Ya. Jejak ini bisa berupa jejak fisik maupun non-fisik. Misalnya, kalau kita membuat meja belajar gitu ya,
maka di situ ada biaya langsung atau biaya yang dapat ditelusuri jejak fisiknya, itu misalnya biaya bahan baku berupa kayu. Ya, itu langsung itu. Kemudian biaya tenaga kerja itu jejak fisiknya nggak ada di situ, ya, karena tenaga kerja itu adalah jasa. Tapi kita bisa menelusur dengan gampang, misalnya berapa biaya tenaga kerja yang dibutuhkan, biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk membuat meja ini. Nah, gampang saja. Untuk membuat meja ini diperlukan waktu 6 hari misalnya. Nah, dikerjakan oleh satu tukang ahli, ya, upahnya per hari sekian, ditambah dengan 2 tukang pembantu, ya, upahnya per hari sekian. Gampang dihitung, ya. Dengan kata lain, biaya langsung ini adalah biaya yang bisa diketahui secara cepat. Dengan kata lain itu. Tapi kalau definisi yang formal ya tadi itu, biaya yang dapat ditelusur jejaknya ke objek biaya atau ke produk. Bisa jejak fisik, bisa jejak non-fisik. Kalau biaya tidak langsung ya kebalikannya. Ya. Jadi untuk membedakannya gampang saja. Kalau misalnya saudara ditanya, berapa biaya listrik yang digunakan untuk membuat meja belajar? Nah, kalau saudara menjawabnya, nanti dulu Pak. Pertama saudara ngitung berapa total biaya listrik setahun. Ya. Kemudian digunakan untuk departemen mana saja. Nah, kemudian saudara bagi-bagi dulu atau alokasikan. Nanti ketemu biaya yang digunakan di pabrik, biaya listrik. Ya. Nah, kemudian yang di pabrik itu digunakan untuk membuat produk apa saja. Nah, nanti ada proses alokasi lagi. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan berapa biaya listrik misalnya, saudara butuh waktu untuk menghitung dengan tahapan-tahapan yang mungkin bisa pendek, bisa panjang, itulah biaya tidak langsung. Ada juga biaya yang bisa dihitung, tapi memang sifatnya tidak material, misalnya biaya paku. Nah, itu kan nanti masuk dalam kategori tidak langsung. Ya, secara lebih detail saya yakin sudah dijelaskan di akuntansi kos ya, kita tidak akan elaborasi lagi. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah biaya-biaya yang diklasifikasi menurut tujuan pembuatan keputusan. Ya. Kalau untuk tujuan pembuatan keputusan, maka biaya bisa dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya diferensial. Biaya diferensial itu adalah selisih biaya pada 2 atau lebih alternatif. Ya. Misalnya untuk alternatif 1 dibutuhkan biaya 100. Alternatif 2 itu 110. Nah, ada selisih 10 ya. Nah, 10 itulah yang disebut dengan biaya diferensial. Ini ada contoh gitu ya. Ini biaya diferensial. Nah, di sini kan saudara juga melihat, oh, kalau ada biaya diferensial berarti ada pendapatan. Iya, ya. Ada juga yang namanya pendapatan diferensial. Artinya apa? Ya sama. Selisih pendapatan di antara 2 atau lebih alternatif. Tapi karena kita memang fokusnya baru biaya ya, maka pendapatan yang kita abaikan. Gitu. Ya, oke. Nah sekarang saya lanjutkan yang kedua adalah sunk cost. Sunk itu asal katanya sing. Ini kan kalau di bahasa Inggris itu namanya past participle gitu ya, bentuk ketiga itu. Nah, bentuk pertama adalah sing. Sing itu artinya tenggelam atau terbenam gitu. Nah, dulu ada yang mengartikan biaya terbenam gitu. Itu kan lalu ditanyakan terbenam di mana? Apakah terbenam dalam lumpur atau apa gitu ya. Nah, sebenarnya yang dimaksud itu adalah tenggelam atau terbenam oleh waktu. Dengan kata lain,
Sunk cost adalah biaya masa lalu yang tidak membutuhkan pengeluaran kas periode ini. Loh, mengapa? Karena pengeluarannya sudah dilakukan di masa lalu. Nah, ini makanya disebut dengan biaya masa lalu atau biaya terbenam tadi. Contohnya, depresiasi, amortisasi. Itu kan biaya yang diakui sekarang, tapi tidak ada pengeluaran kas. Gitu ya. Nah, untuk tujuan pembuatan keputusan, biaya jenis ini tidak diperhitungkan alias diabaikan. Ya, jadi nanti kalau saudara ketemu dengan biaya jenis ini, itu yang pertama kali harus dicoret. Tidak kita perhitungkan sama sekali. Ya, diingat-ingat ya. Biaya semacam ini tidak relevan, tidak diperhitungkan. Nah, lawannya dari sunk cost itu adalah current cost atau cash cost atau biaya tunai atau out of pocket cost, yaitu biaya yang membutuhkan pengeluaran kas saat ini ya, atau periode ini. Contohnya banyak, pokoknya selain depresiasi itu namanya adalah current cost. Biaya gaji, biaya listrik, ya, itu current cost, out of pocket cost, dan seterusnya. Oke, berikutnya adalah biaya kesempatan atau opportunity cost. Nah, opportunity cost saya akan jelaskan perlahan-lahan ya, karena ini penting sekali. Di depan tadi kan kita sudah ketemu dengan definisi cost. Kalau masih ingat apa tadi? Cost adalah kas atau ekuivalen kas yang dikorbankan. Ya, jadi ada kas atau setara kas yang dikorbankan. Nah, kalau opportunity cost ini tidak ada kas yang dikorbankan, tidak ada pembayaran. Maka kalimat pertama yang selalu saya ucapkan ketika menjelaskan opportunity cost adalah opportunity cost is not a real cost. Bukan biaya sesungguhnya. Ya. Opportunity cost is not a real cost. Mengapa saya katakan not a real cost? Karena tidak ada pengeluaran kas atau pengorbanan kas atau pengorbanan setara kas. Ya. Nah, kelanjutannya, opportunity cost adalah kesempatan atau peluang untuk memperoleh pendapatan yang dikorbankan karena dipilihnya sebuah alternatif. Nah, jadi yang dikorbankan di sini adalah peluangnya, peluang untuk memperoleh pendapatan. Ya, contohnya banyak. Contoh yang paling simpel itu begini. Ini kalau perusahaan ya. Kalau perusahaan misalnya memiliki satu ruangan toko, pilihannya ada dua. Mau dipakai usaha sendiri atau mau disewakan. Kalau disewakan, kita akan memperoleh pendapatan sewa per tahun 50 juta. Nah, kalau dipakai sendiri, maka kita kehilangan peluang untuk mendapatkan 50 juta. Nah, jadi nanti kalau saudara menganalisis berapa keuntungan kalau digunakan sendiri, maka saudara harus memasukkan unsur biaya 50 juta itu. Ya, namanya opportunity cost. Ya. Yaitu pengorbanan berupa hilangnya pendapatan 50 juta. Gitu ya. Nah, nanti dalam analisis pembuatan keputusan ini sering kita jumpai. Nah, kalau di kasus-kasus yang lebih kompleks ya, itu ada juga nanti yang namanya erosion cost. Ya, tapi di sini kita tidak masukkan ya. Erosion cost itu dulu terjadi ketika saya melakukan analisis membandingkan antara ini Coca-Cola dengan Pepsi ya.
Nah, Pepsi kan ceritanya waktu itu dia mengeluarkan produk baru yang diet gitu. Nah, gara-gara itu maka eh, penjualan Coca-Cola itu turun sangat banyak itu. Nah, sehingga dilakukan analisis, kemudian di situ muncul unsur yang disebut dengan erosion cost. Tapi kita tidak akan bahas di sini ya, karena memang kasusnya jarang terjadi. Nah, kemudian yang berikutnya, controllable cost. Ya, controllable cost itu makna katanya dulu. Makna kata controllable adalah dapat dikendalikan. Jadi kalau saudara ditanya, controllable cost itu apa? Jangan sekali-sekali menjawab biaya terkendalikan. Ya, karena jawaban itu adalah bukan jawaban, itu adalah alias atau makna kata. Ini kan sering ya, mahasiswa itu sering salah kaprah itu kalau ditanya apa maknanya itu sering maksudnya apa itu sering menjawab aliasnya gitu. Oke. Jadi controllable cost adalah atau bahasa Indonesianya ya terkendalikan. Sekarang saya urai dulu ya supaya nanti saudara gampang mengingat. Controllable itu dari sisi arti kata itu dapat dipengaruhi. Ya, saudara mengontrol itu kan mempengaruhi. Saudara naik sepeda motor itu kan mempengaruhi. Ya, mengendalikan sepeda motor itu mempengaruhi. Ya, kecepatannya, ya, harus saudara belokkan ke kiri, ke kanan, dan seterusnya. Jadi makna kata controllable artinya dapat dipengaruhi, ya. Kalau berhubungan dengan cost ya dapat dipengaruhi besar kecilnya. Nah, sekarang pengertian yang lengkap, controllable cost adalah biaya yang dapat dipengaruhi besar kecilnya oleh seorang manajer. Konsep ini penting nanti terutama untuk tujuan analisis kinerja. Ya. Jadi kalau lawannya controllable cost ya uncontrollable cost. Artinya ya biaya yang tidak dapat dipengaruhi besar kecilnya oleh seorang manajer. Nah, dalam keseharian saudara sebagai mahasiswa itu juga berhubungan dengan ini, ya. Ya, misalnya saudara itu kan kalau di keluarga saudara itu termasuk unit yang disebut dengan pusat biaya. Saudara tidak menghasilkan, tapi saudara mengeluarkan. Ya, kalau orang tua saudara yang mencari nafkah itu disebut dengan pusat pendapatan. Oke, kembali ke sini ya. Biaya-biaya yang saudara keluarkan itu bisa dikategorikan terkendalikan dan tidak terkendalikan. Nah, yang terkendalikan itu misalnya biaya makan. Saudara memperoleh uang makan 1 bulan, ya berapa gitu ya dari orang tua saudara. Saudara bisa mengendalikan itu, ngatur itu. Saudara bisa mempengaruhi. Saudara bisa makan sehari 10.000, 25.000, 50.000, ya, atau mungkin sehari hanya 5.000 saja. Kalau misalnya saudara rajin berpuasa Senin Kamis, ya, atau mungkin kalau lebih hemat lagi puasa Daud gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya saudara diberi jatah berapapun dari orang tua saudara, bisa sisa, bisa kurang, karena saudara bisa mengendalikan itu. Oleh karena itu kalau sebelum akhir bulan saudara sudah minta lagi uang makan, nah saudara pasti dimintai pertanggungjawaban oleh orang tua saudara meskipun hanya sekedar, loh belum tanggalnya kok sudah minta. Nah gitu ya. Karena itu termasuk biaya yang bisa dikendalikan, bisa dipengaruhi besar kecilnya. Nah kemudian contoh yang tidak dapat dikendalikan itu adalah SPP. Ya. Jadi saudara dari masuk sampai selesai itu sudah fix yang saudara bayarkan kurang lebih sebesar itu ya. Nah kalau misalnya saudara berargumen ya, Pak saya bisa mempengaruhi loh Pak besarnya SPP, caranya bagaimana?
Kalau saya pengen sedikit, ya SKS yang saya ambil sedikit. Ya, kalau saya pengen banyak, saya ambil banyak. Ya, tapi secara total nanti akan sama ya. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi ekstrim? Misalnya mahasiswa yang ngambil mata kuliahnya itu ngulang-ngulang, sehingga nanti bayarnya juga lebih banyak. Nah, itu bukan menjadi contoh kita ya. Oke, yang terakhir, ini juga penting untuk pembuatan keputusan adalah avoidable cost. Ya, avoidable itu makna katanya adalah dapat dihindarkan. Ya, dapat dihindarkan itu artinya tidak perlu dikeluarkan. Ya, misalnya, saya berikan dulu definisi. Avoidable cost adalah biaya yang tidak perlu dikeluarkan jika perusahaan memilih sebuah alternatif. Lawannya avoidable adalah unavoidable, yaitu biaya yang tetap harus dikeluarkan meskipun sebuah alternatif dipilih. Saya berikan contoh. Ya. Kalau misalnya sebuah perusahaan membuat 2 produk, ya. Ini kalau di kelas enak sekali saya memberikan contoh spidol tutup merah dan spidol merah dan spidol hitam. Nah, kalau suatu saat penjualan spidol merah itu turun drastis sehingga saudara memutuskan atau perusahaan saudara memutuskan tidak membuat spidol merah, maka salah satu biaya terhindarkan adalah biaya bahan baku untuk membuat tutup spidol warna merah. Itu biaya terhindarkan. Jadi kalau kita tidak membuat spidol warna merah, sebagian besar biaya untuk membuat spidol warna merah biasanya biaya-biaya variabel ya, itu tidak perlu dikeluarkan. Tapi ada lagi biaya yang meskipun kita tidak membuat spidol warna merah, tetap harus dikeluarkan. Ya, misalnya apa? Misalnya biaya depresiasi gedung pabrik. Ya, itu bukan berarti nanti kalau kita tidak membuat spidol warna merah, biayanya berkurang. Tidak, ya. Biaya pajak bumi dan bangunan pabrik, biaya satpam pabrik itu merupakan contoh biaya-biaya yang unavoidable. Tetap harus dikeluarkan, ya, meskipun kita tidak membuat suatu produk. Ya, oke, saya kira itu. Ya, semuanya sudah saya jelaskan secara ringkas. Nanti elaborasinya silakan saudara melihat lagi di buku dimanapun yang memang relevan dengan materi kita. Ya. Nah, ini tadi contoh biaya diferensial. Kemudian ini contoh lain untuk opportunity cost. Ya, saya kira itu.